What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel, dan kembali lagi di podcast cerita seram. Dan hari ini gue akan menceritakan sebuah kisah yang lagi viral di dunia Twitter, yaitu mengenai Lasmi. Nah, kisah ini datang dari akun Twitter yaitu di @valenjaman yang menceritakan mengenai Lasmi yang adalah sosok dari kuntilanak merah, di mana kuntilanak merah ini sudah dari tahun 2013 mengikuti adiknya yang lagi sekolah di Bandung. Nah, dia itu ngikutin katanya untuk melindungi adiknya ini. Nah, di Twitternya ini katanya @valenjaman ini sempat ngobrol bareng kuntilanak merah ini. Jadi, kuntilanak merah ini menceritakan kisah hidupnya semasa dia hidup menjadi seorang manusia saat pada zaman penjajahan Belanda. Nah, yang menyedihkannya akhirnya kuntilanak merah ini juga menceritakan bagaimana dia ini meninggal ditabrak sebuah mobil. Jadi bagaimana ceritanya? So langsung aja akan gue ceritain buat kalian nih. Oh ya, sebelum mulai jangan lupa untuk selalu support channel gue dengan cara klik tombol subscribe-nya di pojok kanan bawah ini, kemudian klik tombol loncengnya. Kemudian kalau kalian dengar podcast cerita seram di Spotify, gampang banget supportnya, tinggal klik tombol following-nya aja guys. Karena dengan support kalian, gue bisa terus berkarya dan menemani kalian. So, langsung aja kita dengar cerita Lasmi. Namanya Lasmi, kuntilanak merah yang jagain adik perempuan gue sejak tahun 2013 saat dia kuliah di salah satu sekolah desain di Bandung. Lasmi masih tinggal di Pohon Mangga daerah Westu Kencana. Nah, ini dia gambaran dari Lasmi yang udah gue gambarin buat kalian. Di sebelah kiri adalah gambaran di mana ketika Lasmi masih hidup sebagai seorang manusia. Sedangkan sebelah kanan adalah gambaran Lasmi yang sekarang telah menjadi kuntilanak merah. Gambaran ini diambil barusan banget. Baru kali ini gue memberanikan diri buat ngobrol bareng Lasmi. Karena sosoknya asli serem gila. Orang bisa sawan bahkan sakit kalau lihat dia. Mediumnya adik gue sendiri yang minta dia buat masuk dan cerita. Lasmi dulunya seorang sinden musik Sunda. Suaminya Asep yang jadi pengiring. Mereka menikah muda di umur 12 tahun pada saat zaman penjajahan Belanda. Sekitar 100 tahun yang lalu. Mereka berdua bertemu di kebun teh, saling suka, lalu Asep meminang Lasmi. Nikah dan kerja bersama. Gue sempet heran, mereka kok nikah pas umur masih belia banget. Tapi Lasmi bilang, emang zaman itu nikah di umur remaja awal tuh lumrah. Mereka pasangan sederhana, mirip adik kakak. Pas cerita bagian ini, Lasmi ketawa genit melengking. Bentar, gue ditegur sama si Lasmi, leher sebelah kanan gue pegel banget sekarang. Oke, lanjut. Mereka menikah, menjalani hidup di rumah sederhana di daerah Lembang, deket farmhouse. Mereka nyinden setiap kali ada khitanan dan nikahan. Mereka paling senang pas Belanda nyewa mereka buat meriahin pesta karena dibayar cukup mahal meski nggak menutupi kekejamannya. Ini foto Lasmi yang lebih jelas supaya kalian lebih mudah ngebayanginnya. Bibirnya robek sampai telinga. Matanya bolong merah menyala dan suara ketawanya melengking. Kalau denger pasti auto merinding. Terus di foto ini Doi lagi ongkang-ongkang kaki juga. Sekarang lagi main sama temen-temennya sesamanya. Jurik doyan kelayapan emang. Terus ini video pas kenalan tadi sama Lasmi. Kumaha dah mang? Kan dijagain. Kata abang nggak boleh berisik. Ulah gandeng cenah. Kumahanya ya udahlah atuh. Oh iya. Lasmi mau tanya dong dikit. Lasmi ceritain dong tentang kehidupan. Mungkin kumaha kehidupan hidupna sejarahna. Kehidupan naon kah? Kehidupan. Lewat adik gua, suara gua udah kayak Mama Dede versi nahan gemeteran. Sebelum direkam, minta banget ketawanya jangan berisik, takut tetangga denger. Oke, lanjut balik ke ceritanya. Singkat cerita, Lasmi sedih karena 5 tahun pernikahan gak kunjung dikaruniai anak. Dan ini jadi bahan gibah julid para tetangga. Si Lasmi teh kunaon nyopi, ka ayone teh boga barudak, mandul lain maneha. Si Lasmi kenapa sampai sekarang gak punya anak? Mandul kali ya, kata tetangganya. Asep sering menghibur Lasmi yang sering nangis saat ingin tidur. Asep bilang,
Udah tiu, naon-naon atuh neng. Muncul Gusti Allah ayeuna teh diberi momongan. Kun fayakun ge jadi, tapi muncul Gusti Allah lain ayeuna kita teh tetap berdoa, Allah teh moal sare. Yang artinya nggak apa-apa neng, kalau kata Gusti Allah dikasih anak sekarang, kun fayakun pasti jadi. Tapi kalau kata Allah belum sekarang, kita tetap berdoa aja, Allah nggak tidur. Lasmi cuma nganggukin dan terus berdoa dalam sujudnya. Dia sering melamun saat melihat ibu-ibu hamil, sedih ceritanya. Lasmi kadang-kadang dengan sopan meminta izin ke ibu-ibu hamil yang dia temui di jalan untuk mengelus perutnya, minta dititipin doa supaya Lasmi lekas isi. Lasmi kepingin banget punya anak karena rumahnya terasa sepi, ditambah gunjingan tetangga yang tiap hari makin jadi. Temen Asep bahkan sampai bilang, "Sep, dius ya kawin, diuse welo jaon si Lasmi. Bisi wes ya neopa kata mio teu boga momongan." Artinya, Sep, mendingan kawin lagi. Jangan sama si Lasmi. Sampai mati juga gak bakal punya anak. Demi ketika gue ngetik tweetan ini, tangan gue panas banget. Lasmi di belakang gue pas gue ngetik tweet ini barusan. Pantes tangan gue panas. Kata adek gue, dia nangis karena ini topik yang sensitif buat dia. Tapi dia juga seneng banyak yang nyimak cerita hidupnya. Baru kali ini katanya, karena tiap mau curhat, orang keburu kabur. Rupanya Jurik juga bisa baperan ya. Oke, kita lanjut lagi ke ceritanya. Tapi Asep tetap teguh cintanya sama si Lasmi. Mereka terus bekerja, berdoa, dan berusaha menjalani hidup yang makin berat. Pernah suatu kali saat selesai pentas di acara orang Belanda, Lasmi digoda salah satu londo yang tahu permasalahan mereka. Lasmi diajak, siapa tahu aja jadi. Tapi Lasmi tersenyum dan menolak. Dia balas lewat bahasa Belanda, "Terima kasih Tuan, tapi saya tidak akan pernah mengkhianati suami saya." Londo itu tertawa lalu menepuk pantat Lasmi sebelum berlalu. Lasmi tetap tersenyum dan menahan tangis. Gue yang dengerin aja kesel. Insiden itu makin bikin Lasmi terpukul dan merasa dirinya gak bisa jadi seorang ibu. Sepulangnya di rumah, tangis Lasmi meledak. Dia terus bertanya dalam hati, "Apakah benar aku tidak bisa punya anak?" Asep memeluknya, menguatkannya, meminta Lasmi tenang, semua ada waktunya, kata Asep. Lasmi bilang, kalau kamu memang ingin punya anak, kamu boleh menikah lagi. Aku gak apa-apa, daripada keadaan terus begini, aku gak sanggup." Asep kaget mendengar kalimat itu terucap. Dia memeluk Lasmi dengan erat, membiarkan Lasmi malam itu menumpahkan kesedihannya. "Bentar guys, ada gangguan dikit." Pocong deket rumah adek gua yang namanya Aryo penasaran dengan cerita ini. "Diusir dulu ya, bentar, suka rese nih soalnya, gue juga jadi takut. Gue lebih takut sama pocong ini ketimbang sama kuntilanak si Lasmi." Ini ilustrasi pas lagi nongol siang-siang begini gangguin gue pas cerita. Aduh, rese nih pocong. Kudu si Lasmi yang ngusir baru dia cabut. Pocong gabut dasar. Si Lasmi jadi nyanyi lagi kan tuh. Oke, kita balik cerita lagi ke cerita si Lasmi. Setelah itu, Lasmi makin pendiam. Asep juga jadi ikut sedih. Gak tahu harus melakukan apa supaya Lasmi bisa jadi bahagia. Ditambah, Asep mulai sakit-sakitan karena sering kerja malam pulang pagi. Rumah tangga mereka masih terasa sangat dingin. Akhirnya tahunan mereka berumah tangga, di tengah badai yang sedang melanda, Lasmi pun tiba-tiba hamil. Dia hamil di tahun ke-10 pernikahan mereka. Awalnya, Lasmi gak sadar. Dia cuma sering mual dan gampang capek. Lasmi pun menyampaikan kabar gembira ini kepada Asep. Doa mereka terkabul akhirnya. Saat Lasmi cerita ini ke gua, dia ketawa girang banget. Kebayanglah suaranya malah bikin gua takut. Lasmi bilang, pas itu dia cuma pingin segera melahirkan buah hatinya. Tetangga-tetangganya pun berhenti berkomentar dan ngucapin selamat. Lasmi setiap saat ngusap perutnya bilang, "Utun." Asep pun lega dan bahagia. Meski sakitnya makin hari makin parah, dia ternyata juga terkena sakit gula karena faktor keturunan. Namun, anak di kandungan Lasmi seperti lilin yang menerangi keluarga kecil mereka.
Mereka tetap bekerja, tapi Asep meminta Lasmi istirahat aja di dalam rumah. Tapi Lasmi nggak betah, walau kondisi sedang hamil muda, dia tetap nyinden walau gampang lelah. Berkali-kali Asep minta untuk Lasmin tetap di rumah, tapi Lasmi tetap kekeh dia nggak mau Asep yang sakit bekerja sendirian. Lalu kejadian yang tidak pernah terbayangkan jadi neraka bagi mereka terjadi. Lasmi pulang duluan ke rumah. Saat itu, dia sedang berjalan kaki di jalan Ustu Kencana. Di zaman itu, masih minim lampu. Lasmi yang sedang hamil 3 bulan, berjalan pelan sambil menahan lelah dan kantuk. Kemudian tiba-tiba, sebuah mobil pengangkut tanpa lampu memadai tiba-tiba menerjangnya. Oke guys, bagian ini gue hold dulu ya. Mau izin lagi ke Lasmi. Pas cerita ini, Lasmi nangis sampai adik gua nyaris pingsan. Part ini sangat menyakitkan buat Lasmi. Pundak gua jadi pegel juga ketika gua menceritakan hal ini. But renggangin dulu bulu kuduk, ini video Lasmi kedetek filter pas adik gua lagi mainin filter. Ganjen dan rasisnya kumat. Lanjut nanti ya guys. Lasmi katanya lagi ke rumah mertua adek gua ngejagain anaknya dari jurik lain yang suka rese pas malam Jumat Kliwon. Kalau gua paksain cerita yang ada ntar gua diresen sama Lasmi. Nanti gua akan sambung lagi setelah diizinin sama Lasmi. Tadi sebelum dia pergi, dia bilang seneng ceritanya dibaca banyak orang. Walaupun dia juga jadi sedih teringat masa-masa kehidupan dia waktu itu. Itu dia guys part 1 dari cerita si Lasmi. Gue juga sebenarnya mau abisin cerita ini soalnya gue juga penasaran, tapi memang cerita ini lagi viral dan cerita ini belum diselesaikan oleh penulisnya nih, si Valen Zaman. Dan pasti gue akan lanjutin menceritakan kisahnya ini karena gue juga sangat penasaran guys. So itu dia guys cerita pada hari ini. Gue juga mau ingetin kepada kalian kalau kalian punya cerita atau pengalaman mistis, pengalaman gaib, bisa langsung share cerita kalian ke akun Instagram gue di Willy Kun. Dan gue akan langsung share cerita kalian untuk pendengar podcast cerita seram nih. Jadi kita bisa berbagi kisah seram. So thank you guys for watching this video and see you guys in the next video.